Pernahkah kita, saudara kita, keluarga terdekat kita, orang-orang yang kita cintai berada di tempat yang salah, dalam waktu yang salah, berteman dengan orang yang salah, dan akibat kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja itu pada akhirnya membawa kita, keluarga kita, orang terdekat kita harus berada di penjara karena narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Siapa tahu saya akan buat video yang lain yang kaitannya dengan perkara-perkara yang sudah diputus di pengadilan dan perkaranya yang sangat kita khawatirkan dan kita takuti, yaitu masalah narkoba. Karena yang akan diceritakan itu masalah narkoba yang sudah diputus di pengadilan, maka tanpa menutupi kenyataan yang sesungguhnya dan untuk menghormati para pelaku yang sudah menerima hukuman, apakah karena unsur ketidaksengajaan, karena berada di tempat yang salah, berteman dengan orang yang salah, makanya namanya tidak akan dijelaskan dengan nama yang benar. Seakan ambil inisialnya saja atau kita ganti nama depannya dengan nama yang lain. Tentu saja hal ini dilakukan supaya yang sudah keluar dan mungkin sudah beraktivitas dengan cara yang benar, sudah memiliki kehidupan yang baik, yang jalannya benar, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan narkoba adalah menjadi kenangan pahit yang tidak boleh didekati lagi. Pada kisah kali ini saya akan menceritakan seorang anak yang hidup bersama ayah ibu yang sangat mencintainya. Dengan seorang adik, dia juga punya kehidupan yang normal. Kalaupun dia tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi, tetapi mereka hidup dengan cinta dan kasih sayang. Ayahnya bekerja pada sebuah toko material. Nah, karena dia putus sekolah, kita sebut saja namanya Arif. Arif ini anak terbesar dengan satu orang adik, dengan ibu yang hanya melayani kebutuhan keluarga atau ibu rumah tangga. Ayahnya mulai pekerjaan yang tidak terlalu istimewa, tetapi baik Arif maupun adiknya itu adalah anak-anak yang santun. Arif ini bekerja dari Senin sampai hari Sabtu membantu ayahnya di tempat kerja ayahnya. Kemudian setiap minggu dia mendapatkan honor atau upah gajian lah 500.000. Uang itu diserahkan kepada ibunya dan si ibu biasanya memberikan dia 50.000 untuk pegangan. Kondisi ini sudah berjalan bertahun-tahun sejak dia putus sekolah SMP. Kemudian dari aktivitas keseharian juga dia tidak luar biasa. Dia anak yang soleh, dia bekerja pukul 8, pulang pukul 5 sore. Setelah itu pada saat maghrib dia ke masjid. Dari maghrib sambil menunggu waktu isya, biasanya dia mengajar, Arif ini mengajar anak-anak kecil membaca Iqra. Aktivitasnya setiap hari selalu seperti itu, kecuali hari Minggu kadang-kadang dia bermain dengan teman-temannya yang tidak di lingkungan itu. Tentunya dia mencari teman yang lain, dan ibunya itu setiap kali dia keluar rumah selalu mengecek keberadaannya. Kamu ada di mana, dengan siapa, apa yang kamu lakukan. Tentu saja orang tua punya kekhawatiran karena
Pertama, dia merasa bersalah karena anaknya tidak disekolahkan secara wajar, artinya memang putus sekolah sejak SMP, kemudian juga karena ketidakmampuan harus bekerja bersama ayahnya. Dan kedua, mereka juga pendatang, mereka tinggal di Jakarta, di kawasan Jakarta Barat, yang secara lingkungan mungkin ibunya menilai tidak begitu baik bagi anaknya. Itulah sebabnya ketika misalnya si anak ini pergi, si ibu selalu mengecek keberadaannya melalui telepon. Itu tokoh Arif, anak soleh yang tiba-tiba berada di tempat salah, dengan orang yang salah, bertemu teman yang salah. Dan Arif ini tiba-tiba harus berada di penjara karena narkoba. Sebelum sampai pada Arif, bagaimana kisahnya? Saya akan menceritakan seorang teman Arif. Sebut saja namanya Supri. Dia teman SD Arif. SD, SMP, nah kemudian Arif tidak melanjutkan karena Supri ini anak yang mampu. Dia melanjutkan sekolah, sejak itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Apa aktivitas Supri, Arif juga tidak mengetahui. Kisah ini berawal pada tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 22. Waktu itu ibunya meminta Arif untuk membeli nasi goreng. Arif, ibu lapar banget nih, tolong dong beli nasi goreng. Nah, si Arif ini karena sangat patuh sama orang tuanya, pergilah dia beli nasi goreng. Dia beli nasi goreng, dia pergi sekitar pukul 21 ya. 21, kemudian dia pergi naik motor, memang agak jauh tempatnya. Setelah itu di tempat nasi goreng dia memesan untuk ibunya. Tiba-tiba datanglah si Supri, temannya yang dari SD dan SMP itu. Itu mereka ngobrol lah, kamu kerja di mana, apa aktivitas kamu, seperti biasalah anak-anak muda yang baru bertemu setelah sekian tahun tidak bertemu. Tiba-tiba si Supri ini ngomong, Dip, lu bawa handphone? Bawa. Gua pinjam boleh? Boleh dong. Alasan Supri waktu itu dia tidak memiliki pulsa. Sambil mereka menikmati nasi goreng di tempat itu, si Arif menyerahkanlah handphonenya ke Supri. Si Arif juga nggak nanya mau ngapain kayak ini. Yang dia lihat waktu itu Supri menggunakan handphonenya bukan untuk komunikasi tetapi untuk SMS. Setelah selesai nasi goreng pun selesai, mereka makan berdua. Yang buat bungkus ibunya juga sudah di tangan si Arif. Tiba-tiba si Supri minta tolong, Arif, lu mau balik? Iya, antar gue dulu deh. Kemana? Nih mau ambil sesuatu di temen gue. Akhirnya diboncenglah si Supri ini oleh si Arif. Ketika berada di tengah jalan sekitar 1 kilo lah dari tempat makan nasi goreng itu, si Supri minta berhenti di situ. Dia bertemu dengan temannya, kemudian si temannya itu menyerahkan bungkusan itu kecil. Si Arif tidak ada komunikasi dengan temannya Supri. Setelah sampai, ada temannya menyerahkan sesuatu, ayo balik lagi. Balik lagi kemana? Ya pulang. Cuma itu ya. Kembalilah dibonceng. Tapi sebelum si Arif pergi dari tempat itu, si Supri juga masih berada di situ dan menyimpan barang yang tadi diterima dari temannya Supri itu ke saku celana kanannya. Tiba-tiba ketika temannya berlalu, datanglah polisi dengan pakaian preman. Disitulah keduanya ditangkap. Disitulah Supri digeledah. Ditemukanlah barang bukti narkoba yang baru saja diterima Supri dari temannya. Nah, dari aktivitas itu dibukalah handphone. Ini handphone punya siapa? Punya saya, kata si Arif. Kamu transaksi narkoba sama Supri.
kamu berdua ingin menikmati bersama-sama. Si Arif nggak paham maksudnya apa. Ayo ikut ke kantor polisi. Dibawalah keduanya di kantor polisi. Dari situ tentu saja prosesnya kan sudah bisa ditebak. Kedua-duanya masuk. Ibu si Arif kemudian diberitahu oleh penyidik anaknya ditangkap karena narkoba. Histerislah si ibu. Bagaimana tidak histeris? Dia waktu itu cuma nyuruh beli nasi goreng. Dia tahu banget aktivitas anaknya seperti apa. Tetapi siapa yang sangka si ibu malah didatangi oleh penyidik dari Polsek Kembangan waktu itu dan dikatakan anaknya ditangkap karena narkoba. Disitulah si ibunya Arif kemudian mendatangi Arif dan diceritakan bagaimana ceritanya sampai terlibat ke dalam urusan seperti ini. Dan si Arif bersumpah sama sekali dia nggak pernah pakai narkoba. Sama sekali dia nggak pernah tahu narkoba itu seperti apa. Jadi kesalahan si Arif, dia meminjamkan handphone ke Supri. Oleh Supri, handphone itu dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba bentuknya SMS. Penyidik mengetahui handphone itu milik Arif. Bisa dibayangkan kan gimana terpukulnya hati seorang ibu. Dia tahu banget anaknya soleh, dia tahu banget anaknya gak macem-macem, dia tahu banget anaknya tidak pernah menyentuh barang itu. Tetapi apa yang terjadi? Arif dan Supri harus berada di tahanan. Nah, sejak Arif ditahan, Supri ditahan, yang sibuk hanya orang tua si Arif. Karena apa? Ternyata diketahui Supri itu memang sudah beberapa kali ditangkap karena urusan narkoba. Dan orang tuanya sudah angkat tangan. Orang tuanya awalnya punya kontrakan. Kalau daerah Jakarta mungkin paham ya, ada beberapa kontrakan, berapa pintu. Habis harta orang tuanya untuk ngurusi si Supri ini. Sampai bangkrutlah. Sampai kontrakan itu dijual. Makanya ketika sekarang ketangkap lagi, ibunya udah nggak mengurusin, apalagi ibu dan ayahnya itu bercerai. Nah sekarang itu Supri itu berada di antara ibu dan ayah tiri dengan kondisi ekonomi yang sudah habis. Hanya malah mereka sekarang tinggal di rumah kontrakan, tidak lagi punya rumah, tidak lagi punya kontrakan. Akhirnya yang sibuk ya ibunya Arif. Setiap bertemu menangis, setiap bertemu berpelukan. Sementara si Supri sejak ditahan sampai melalui proses persidangan tidak pernah didatangi oleh orang tuanya, seperti anak dibuang. Karena orang tuanya udah pusing, ini anak berulang kali dan gak ada kapok-kapoknya. Oke, saya tidak akan ceritakan bagaimana proses persidangannya. Tetapi yang jelas, kalaupun si Arif tidak paham apa itu narkoba, malah dari cerita orang tua Arif seperti ini. Pada saat dilakukan pemeriksaan penyidikan, si Arif tuh nggak ngerti cara makan narkoba. Jadi waktu itu disediakan ada air di dalam gelas mineral, air mineral, kemudian ada air di botol, kemudian ada serbuk yang seolah-olah itu sabu. Kemudian coba dikasih sedotan, coba kamu nyabu caranya seperti itu. Itu si Arif nggak ngerti. Ini cerita ibunya loh ketika di dalam pemeriksaan. Itu si Arif nggak ngerti. Si gelas air mineral itu dia buka, kemudian si serbuk yang dianggap sabunnya itu dimasukkan ke dalam gelas, kemudian diaduk, diminum kayak minum sirup. Ya, cuman karena memang prosesnya berlanjut dengan bukti SMS dari handphone yang dimiliki oleh Arif, berjalan prosesnya sampai ke persidangan. Keduanya kena pasal 127 ayat 1 untuk subsidiarnya ya. Primernya pasal 112 ayat 1, junto pasal 17 ayat 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Tentu saja dengan ditemukannya bukti, walaupun jumlahnya sangat sedikit ya, 0, berapa ini? 0,33 ya, 0,09, beratnya 0,009 gram. Dengan sisa hasil lab akhirnya jadi 0,025 gram. Keduanya disidang lah di Pengadilan Jakarta Barat. Si ibu begitu syok ketika tuntutan jaksa itu 5 tahun penjara. Putusan Majelis Hakim Jakarta Barat 4 tahun. Kemudian karena ibu itu yakin betul anaknya tidak bersalah, anaknya cuma jadi korban. Kalau istilahnya sih cepunya si Supri. Akhirnya si ibu ini melakukan banding, upaya banding. Di tingkat banding yang putusan pengadilan tingginya jatuh pada tanggal 14 Juli 2016, turunlah jadi 2 tahun 6 bulan. Si Supri ini dan si Arif dan Supri ini ditahan di Rutan Salemba. Apa yang terjadi setelah banding berhasil dan putusannya turun dari 4 tahun jadi 2 tahun 6 bulan? Itu si Supri ngamuk. Suatu saat dia ketemu di lorong Rutan Salemba, si Arif ditarik, dikepukin. Alasannya apa? Lu pakai banding segala. Gua udah betah di sini. Jadi kan turun hukumannya. Kutu kupret itu anak. Hukumannya turun, bukannya seneng. Malah si Arif yang orang tuanya terus berjuang untuk membela anaknya, untuk memperjuangkan keringanan hukuman anak, malah dipukulin sama si Supri. Taulah ya gimana sih di Rutan. Mungkin dia berpikir gini, ketika misalnya si Supri ini berada di luar, dia membutuhkan narkoba, dia harus nyolong sepeda dulu, dia harus ngebohongin orang tuanya, harus nyuri uang orang tuanya, dan itu kan jadi masalah besar buat si Supri karena setiap hari jadi berantem dengan orang tuanya. Tetapi kalau Arif justru tertekan, berada di Rutan Salemba. Bagaimana tidak, dia tidak pernah membayangkan kehidupan seperti ini. Yang dia tahu, dia berangkat jam 8, pulang jam 5 sore. Ketika hari Sabtu gajian dia kasih ke ibunya. Dia paling juga bermain dengan teman sebayanya yang jauh dari lingkungan itu. Kemudian tiba-tiba harus berada dalam kondisi yang dia berada di dalam sel tanpa dia paham apa salah dia. Tetapi itu memang sudah terjadi. Pada akhirnya Arif yang begitu tertekan berada di Rutan Salemba, sementara si Supri sangat menikmati. Sangat menikmatinya, dia tidak harus mencari sesuatu mungkin yang dia butuhkan dengan cara dia. Si Supri sangat menikmati di sana karena ketika misalnya dia berpindah sel, dia disuruh ke sel satu dengan yang selnya, dia punya keahlian misalnya memijat, ada imbalan yang dia dapatkan dan imbalan itu sesuai dengan yang dia inginkan. Kemungkinan seperti itulah, karena bagaimanapun kondisi seperti ini, sekalipun tidak terekspos, tapi mungkin si Supri punya penghasilan sendiri dari cara dia. Apakah itu cuma bantu teman sesama napi yang punya uang gitu. Dan selama ditahan sampai 2 tahun 6 bulan, tidak sekalipun orang tua Supri itu nengok, tidak sekalipun. Sementara Arif dengan rutin ibunya seminggu sekali dia datangi, seminggu sekali dia melihat kondisi anaknya kok semakin tertekan, semakin tidak nyaman, setiap hari bertemu menangis. Pada akhirnya kedua-duanya memang bebas setelah merupakan upaya PB. Ya, PB berkasnya ini jadi satu, walaupun yang mengajukan hanya Arif, si Supri ikutlah ke bawah PB. Karena gimana pun dari sejak awal berkas antara Supri dengan si Arif itu tidak terpisah. Kenapa? Makanya ada junto 132 ayat 112 sudah berkasnya memang sejak awal tidak dipisah. Jadi seolah-olah terjadi persekongkolan jahat antara Arif dengan Supri untuk membidang narkoba, dan keduanya menikmati cara bersama-sama. Mengerikan ya.
Pernah nggak peristiwa seperti ini terjadi dengan di antara kita, teman kita, saudara kita, orang terdekat kita? Dan itu ngerinya narkoba seperti itu. Jadi kalau pasal-pasal dalam narkoba itu biasanya kalau secara berdua itu pasti dijunta 132, persekongkolan jahat, permufakatan jahat. Ada orang yang beli, ada orang yang menjual. Pembeli sama penjual pasti kena. Yang jadi persoalan ketika orang luar yang tidak tahu menau berada di tempat yang sama. Ini yang seperti terjadi si Arif ini dan mengerikan. Jadi pesan moralnya, jadi pesan moralnya, hati-hati dengan teman yang datang tiba-tiba kemudian meminjam sesuatu barang berharga dari kita, apalagi handphone ya. Kalau handphone kan itu udah barang pribadi. Kadang-kadang saya cuma ngajarin ke anak-anak, ke teman-teman terdekat saat ini, saya ada loh masalah begini. Jadi hati-hati ketika meminjamkan handphone. Kalau ada orang yang mau pinjam handphone dengan alasan mau SMS, itu mendingan kasih uangnya aja deh. Ini beli pulsa 10.000 atau kirim pulsanya ke nomor dia. Jangan ngambil resiko menyerahkan handphone ke orang lain walaupun alasannya untuk SMS. Yang kedua, berhati-hatilah terhadap teman yang tiba-tiba datang, yang kita tidak pernah tahu bagaimana latar belakang dia setelah lepas dari kita. Misalnya teman SD, teman SMP tiba-tiba datang sudah sekian puluh tahun, tiba-tiba dia cerita begini, dia minta tolong dengan cara dia. Itu yang dikhawatirkan. Dan tujuannya adalah membawa kita kepada persoalan, membawa saudara kita kepada persoalan seperti ini, narkoba. Yang ketiga, dengan siapapun kita berteman, waspadai teman. Hati-hati terhadap teman-teman yang ini kok agak aneh ya. Kayaknya ini rada-rada makan narkoba deh. Mending jauhin deh daripada kita tiba-tiba terlibat masuk ke dalamnya dan kita tidak pernah melihat apa kesalahan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Barangkali saya punya cerita-cerita menarik lagi dan cerita ini bisa dijadikan bahan kepada orang terdekat kita. Hati-hati terhadap teman yang tiba-tiba datang kemudian meminjam sesuatu, apakah itu kendaraan, apakah itu handphone atau barang-barang pribadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.